di kota Mekah pada tahun 500-an Hijriah, hiduplah seorang lelaki soleh bernama Qadhi Abu Bakar Muhammad. Nama lengkapnya Qadhi Abu Bakar Muhammad bin Abdul Baqi Al-Baghdadi Al-Bazzaz Al-Ansari. Kala itu ia bukanlah seorang yang berkecukupan, hidupnya seringkali kekurangan. Meskipun demikian, Qadhi Abu Bakar dikenal sebagai sosok yang jujur, amanah, dan gemar berbuat baik kepada sesama. Suatu hari, Qadhi Abu Bakar sedang berjalan-jalan di tengah kota. Hari itu, ia sedang ditimpa kelaparan yang sangat. Ia sedang berusaha mencari sesuatu untuk mengatasi laparnya. Tiba-tiba, ia melihat sebuah kantong sutra yang tergeletak di tanah. Ia kemudian mengambil dan membawanya pulang. Sesampainya di rumah, Qadhi Abu Bakar membuka kantong sutra tersebut. Alangkah terkejutnya Qadhi Abu Bakar saat membuka kantong tersebut. Isinya bukan sembarang benda, melainkan sebuah kalung permata mahal yang memancarkan kemilau yang menawan. Qadhi Abu Bakar segera menyadari bahwa kalung itu pasti sedang dicari oleh pemiliknya. Pemiliknya pasti sangat merindukan kalung ini, pikir Qadhi Abu Bakar. Ia pun kemudian berkeinginan untuk mencari pemiliknya dan mengembalikan kalung tersebut. Lalu ia segera keluar rumah untuk mencari pemiliknya. Qadhi Abu Bakar berkeliling kota sambil bertanya kepada orang-orang, apakah mereka melihat seseorang yang kehilangan kalung permata. Tidak lama kemudian, dia bertemu dengan seorang bapak tua yang sedang mencari-cari sesuatu. "Wahai penduduk Makkah," keluh lelaki itu, "apakah kalian melihat kantong sutra milikku? Aku tak sengaja menjatuhkannya. Siapa yang menemukannya dan bersedia mengembalikannya, akan kuberikan 500 dinar sebagai tanda terima kasih." Setelah memastikan bahwa lelaki tua itu memang pemilik kalung tersebut, Qadhi Abu Bakar segera mengembalikannya kepada lelaki tua tersebut. Lelaki tua itu sangat senang dan berterima kasih kepada Qadhi Abu Bakar. "Terima kasih anak muda. Aku akan memberi hadiah uang 500 dinar kepadamu sebagai balasan atas kejujuranmu," kata lelaki tua itu. Namun Qadhi Abu Bakar menolak uang tersebut. Meskipun sebenarnya pada saat itu ia sangat membutuhkan uang untuk meredakan laparnya. "Terima kasih Tuan, uang itu lebih baik Tuan simpan saja. Barangkali suatu saat Tuan membutuhkannya," ujar Qadhi Abu Bakar. Meskipun lelaki tua itu memaksa ingin memberikan uang 500 dinar sebagai hadiah, Qadhi Abu Bakar menolaknya dengan sopan. Lelaki tua itu sangat kagum dengan sikap Qadhi Abu Bakar. Ia pun mendoakan Qadhi Abu Bakar agar selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beberapa tahun kemudian, Qadhi Abu Bakar sedang bepergian menaiki sebuah kapal ke suatu tempat. Namun, di tengah perjalanan, kapal yang ia tumpangi dihantam ombak besar hingga terbalik. Qadhi Abu Bakar berhasil selamat dengan berpegangan pada papan pecahan perahu sehingga bisa terapung. Ia pun kemudian terdampar di sebuah pulau yang asing baginya. Qadhi Abu Bakar kemudian menjelajahi pulau tersebut dan menemukan sebuah masjid. Ia pun segera berwudu dan menunaikan ibadah sholat di sana. Selesai melaksanakan sholat, ia membaca Al-Quran dengan nada yang sangat merdu dan bacaan yang baik. Bacaan Al-Quran yang merdu rupanya terdengar oleh penduduk di pulau itu. Kemudian, para penduduk pulau itu berdatangan ke masjid untuk mendengarkan bacaan Al-Quran Qadhi Abu Bakar. Melihat keilmuan yang dimiliki Qadhi Abu Bakar, mereka meminta Qadhi Abu Bakar untuk mengajari mereka membaca Al-Quran. Qadhi Abu Bakar pun memenuhi permintaan mereka. Ia juga mengajari mereka menulis huruf hijaiyah dan tentang Islam. Sejak saat itu, para penduduk memanggil Qadhi Abu Bakar dengan sebutan guru. Mereka sangat menghormati dan menyayangi Qadhi Abu Bakar. Suatu hari, ketika Qadhi Abu Bakar selesai mengajar, salah seorang penduduk mendatangi Qadhi Abu Bakar. "Guru, di pulau ini ada seorang gadis yatim yang cantik dan memiliki harta yang cukup. Maukah guru menikahinya?" tanya penduduk itu. Ketika itu Qadhi Abu Bakar menolak permintaan tersebut dengan halus. Namun penduduk pulau itu terus mendesaknya. Teman-temannya yang lain juga melakukan hal yang sama. Hingga akhirnya suatu hari mereka membawa sang gadis ke hadapan Qadhi Abu Bakar. Ketika sang gadis berada di hadapan Qadhi Abu Bakar, pandangan Qadhi Abu Bakar langsung tertuju pada kalung yang dipakai oleh gadis tersebut. Dan Qadhi Abu Bakar kaget. Ia memandang kalung itu hingga nyaris tak berkedip. Ya, rupanya itu adalah kalung yang dulu pernah dia temukan dan kembalikan kepada seorang lelaki tua ketika di Mekah dulu.
Qadhi Abu Bakar kemudian menceritakan kisahnya dengan lelaki tua itu ketika di Mekah kepada para penduduk. Subhanallah, Allahu Akbar. Setelah mendengar cerita tersebut, mereka pun bertasbih dan bertakbir, mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Guru, ujar salah seorang penduduk. Lelaki tua yang pernah guru tolong itu adalah ayah dari gadis ini. Lelaki tua itu pernah berkata, "Sebelumnya aku tidak pernah bertemu dengan seorang muslim sebaik orang yang telah mengembalikan kalung ini padaku." Dan beliau juga berdoa, "Ya Allah, izinkanlah agar lelaki mulia itu menikah dengan putriku." Tak disangka, doanya benar-benar dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya, Qadhi Abu Bakar menikahi sang gadis dan tinggal di pulau itu. Mereka hidup bahagia bersama. Dari pernikahan tersebut, Qadhi Abu Bakar dikaruniai 2 orang anak. Setelah wanita itu wafat, Qadhi Abu Bakar mewarisi kalung tersebut, yang kemudian dijualnya seharga 100.000 dinar. Masya Allah, inilah buah dari kejujuran dan kesabaran. Qadhi Abu Bakar Muhammad bin Abdul Baqi al-Baghdadi al-Bazar al-Ansari wafat pada tahun 535 Hijriah di Baghdad. Jujur dan sabar merupakan sifat yang terpuji. Allah menyanjung orang-orang yang mempunyai sifat jujur dan menjanjikan balasan yang berlimpah untuk mereka. Termasuk dalam jujur adalah jujur kepada Allah, jujur dengan sesama dan jujur kepada diri sendiri. Sebagaimana yang terdapat dalam hadis yang sahih bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, "Senantiasalah kalian jujur, karena sesungguhnya kejujuran itu membawa pada kebajikan, dan kebajikan membawa kepada surga." Seseorang yang senantiasa jujur dan berusaha untuk selalu jujur, akhirnya ditulis di sisi Allah sebagai seorang yang selalu jujur. Dan jauhilah kedustaan, karena kedustaan itu membawa kepada kemaksiatan, dan kemaksiatan membawa ke neraka. Seseorang yang senantiasa berdusta dan selalu berdusta, hingga akhirnya ditulis di sisi Allah sebagai seorang pendusta. Syekh Al-Utsaimin berkata, Allah memerintahkan agar kita meminta pertolongan dalam setiap hal dengan bersabar dalam menghadapinya. Seorang hamba jika bersabar dan menunggu keberhasilan yang Allah berikan, maka niscaya masalah yang dihadapinya akan menjadi ringan. Jika kita mendapat suatu musibah, maka kita harus bersabar dalam menghadapinya. Bersabarlah dan peganglah janji Nabi SAW dalam sabda beliau. Dan ketahuilah, sesungguhnya kemenangan itu beriringan dengan kesabaran. Jalan keluar beriringan dengan kesukaran, dan sesudah kesulitan itu akan datang kemudahan.